Gerabah itu kan sebenarnya dari bahasa Yunani itu keramik atau karamos. Suatu benda yang dibuat melalui proses pembakaran itu dinamakan gerabah atau keramik. Gerabah ini memang identik dengan budaya masyarakat, terutama budaya Jawanya. Untuk peralatan-peralatan harus dan wajib pakai gerabah. Itu memang sudah terbentuk dari dulu. Dulu kan ada produk dari olahan ikan. Kemudian membutuhkan peralatan dari gerabah yang disebut paso. Gerabah paso itu untuk tempat memasak ikan pindang. Nah, dari situ maka ada perkembangan dari produk yang dibuat lebih banyak karena banyak permintaan, terutama dari daerah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur, Surabaya. Dari simbah saya juga sudah memproduksi, terus bapak atau ibu juga memproduksi, nah berlanjut ke saya. Ini tanah lempung buat bikin layah atau kendil atau pot itu bagus. Ini kan gatal seperti ada acinya. Nah kalau ditempelnya gatal. Kalau bukan lempung ya nggak jadi. Ini bagus tanah kuning, yang kuning kayak gini. Suketnya dibuang dulu. Kalau ada batunya sekalipun itu dibuang batunya. Setelah diambil dari tanah itu dari tempatnya, langkah-langkahnya yaitu dengan memecah-mecah tanah tersebut, diiris tipis lah, kemudian disiram, kemudian didiamkan selama 1 malam minimal, besok baru bisa diolah. Struktur tanah dari tempat atau sawah atau kebun itu ada yang lembek, ada yang keras. Jadi untuk menyatukan kelembekan harus 1 malam didiamkan. Kita kalau mau membuat barang yang secara umum ya pakai campuran. Misalkan kalau tanahnya 3 kilo, pasirnya 1 kilo. Kalau untuk ciri gerabah Pemalang itu kekuatannya. Dalam kondisi cuaca apapun, gerabah yang di Pemalang dengan struktur tanah yang bagus itu tidak pengaruh. Karena kebetulan pasir laut di Pemalang ini mengandung kandungan silika atau kaca. Jadi ketika dibakar bersama tanah liat juga akan ikut lebur dan itu akan memperkuat. Kita ambil dulu tanah liat, kita olah sebentar biar merata. Kita buat barang yang kecil saja dulu, vas bunga, karena teknik pilin digunakan untuk barang-barang yang kecil. Kita taruh di tengah
alat putar, kemudian dibantu oleh kain yang mudah menyerap air. Kemudian kita tekan di tengahnya, kemudian dilebarkan sedikit, kemudian ditarik ke atas. Ini cara nariknya. Selanjutnya terus pembentukan. Ini dicoba vas bunga. Teknik pilin ini adalah teknik yang paling sulit karena membutuhkan skill yang benar-benar terampil. Dibantu untuk memotong agar rata. Nah, jadi bodi vas bunga. Dari dulu kala metodenya memang hanya satu, yaitu teknik putar atau biasa disebut teknik pilin. Kemudian teknik pijat tekan, tetap dalam alat putar. Kemudian sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kemudian karena alih teknologi juga, sekarang sudah memakai ke teknik kedua, yaitu cetak padat. Karena memang untuk memenuhi konsumen dan untuk memudahkan dari pembentukan itu sendiri. Jadi tidak perlu keahlian khusus dalam membentuk suatu barang karena sudah ada cetakannya. Setelah gerabah tersebut siap dibakar, maka baru bisa dijemur secara langsung di bawah terik matahari. Dan gerabah siap masuk pembakaran. Kalau pembakarannya sendiri 3 jam, dari pengapian kecil sampai pengapian besar. Cuman ada barang juga yang dibakar pengapiannya sampai 7-8 jam, yaitu barang untuk kebutuhan alat-alat dapur yang kandungan pasirnya itu tidak ada. Karena kalau dibakar cepat, itu akan meledak, semuanya akan pecah. Kalau lagi rame itu ya diboleh katakan ya, orang yang lagi rame itu ikut rame. Kesatu juga ngikutin bulan. Ini kalau bulan begini, akhir wiwit ya, rame, bulan haji rame. Kalau kemarin lagi bulan Sure, Sapar, Mulut itu ada sepi. Jadi kalau bulan Sure itu jarang orang hajat gitu, makanya agak sepi. Ini namanya kendil buat tempat hari-hari ya. Ini lember, banyakan orang buat itu ngeduna anak yang baru umur 4 bulan itu, yang baru jalan atau apa ini. Orang itu umumnya ini buat tempat bubur, ntar diinjek-injek lah biasanya begitu. Ama buat tutup itu hari-hari. Nah ini buat tempat beras. Namanya pederingan. Ini paso buat sepertinya tempat air. Ini padasan.
Sebetulnya begini ya, gerabah itu sepertinya bagaimana orang kepercayaan. Soalnya kayak itu kendil hari-hari aja kalau nggak bentuk begitu ada yang nggak mau. Padahal kan cuman buat tempat itu apa hari-hari kan. Diganti itu aja masih nggak mau. Kendil itu tempat ari-ari. Kendil itu mempunyai daya serap terhadap cairan yang ada karena itu berupa daging yang tentunya kalau ditaruh di dalam plastik akan menimbulkan bau. Cuman ditaruh begitu saja itu tidak menimbulkan bau. Cobek atau layah itu digunakan untuk meracik bumbu-bumbu atau untuk nyambal. Contohnya di kuliner Lamongan, pecel lele, dan ayam, dan lain-lain, itu sambelnya pasti pakai cobek dari tanah liat. Ada lagi yang disebut paso. Paso itu untuk ritual, itu wajib, tidak bisa dirubah benda lain. Saya emang nurunin orang tua, dari orang tua saya itu ya dari mbah saya, ada apa itu ya turun menurun. Lah terakhirnya ini saya kan, penerusnya anak saya aja nggak ada yang bisa. Tantangan yang paling berat itu SDM. Generasi sekarang termasuk anak-anak saya kurang berminat karena memang kondisi dan kemajuan zaman yang semakin berkembang. Saya memang berusaha untuk mewariskan bukan saja untuk anak sendiri, tapi untuk yang lain, masyarakat yang lain, agar ini dikembangkan. Karena di sini ada potensi. Anak yang main ke sini saya tawarin ya. Ini anak belakang kalau lihat gitu ya, kan kayak kepingin ya. Saya bilang, "Adik mau belajar?" "Ya Om, ya Om." Nah, pulang sekolah makan dulu ya, ntar belajar sini. Belajar ini anak sini. Seminggu bosen. Nenek moyang Pemalang itu pernah berjaya di titik Gerabah. Begitu tingginya budaya yang ada di Pemalang khususnya di Gerabah. Karena Gerabah kecakapan nenek moyang kita, mbah-mbah kita. Di Gerabah itu tidak setiap kabupaten ada. Kami berencana untuk menjadikan Gerabah ini di sekolah itu menjadi satuan mulok. Biar ke depan lebih dikenal lagi pada anak-anak generasi muda. Biar mereka pun bangga. Sebenarnya ada hal yang baik dan perlu dipertahankan di tentang Gerabah ini. Apapun zamannya, apapun perkembangannya, Gerabah itu tetap harus ada. Gerabah merupakan peninggalan nenek moyang, juga kekayaan daerah yang harus pula dilestarikan. Jadi tidak punah, seperti di daerah-daerah yang lain juga sudah ada yang punah.